Sunda teh Pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur dayeuh maneuh Banyar Karang Pamidangan tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Sakali deui tanah nupang subur-suburna tanah Bogor. Mantake Pak Harto nyeun IPB di Bogor, nyeun Tapos di Bogor, Tales rambutan kadu di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah Sentul teh dihakan di dieu mah pake balap mobil. Bener teh? Bener teh? Nah, naon hartina kulantaran ieu puseur dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu kade ulah ngaguna sika ngaruruksa ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hei, karep nyeun kabijakan ke kahareup Bogor benerkeun deui tata ruangan nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkokna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueur simi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasan, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikujunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun si ajaran Siliwangi sia. Nah, apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati. Ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Yang deket yang paling banyak dipakai adalah sandi menjelang lebaran. Kalimat sandinya begini, ayak meureun, itu sandi itu. Makanya mereka menolak dibongkar dan saya dianggap otoriter karena ayak meureunnya terganggu. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Dampingan agar pemerintah provinsi memenangkan gugatannya. Urusan perumahan, kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan walaupun sudah minta maaf. Tadi malam
Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%, tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke Bank Emok.
Banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase kabupaten kota yang melaksanakan 7 persyaratan pengarus utamaan gender sebesar 100%. Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan sebesar 100%. Tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi atau KED terhadap anak sebesar 100%. Persentase kabupaten kota yang menerapkan klaster kabupaten kota yang layak anak sebesar 100%. Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH. Tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialih fungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Tersunate Pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur, dayeuh maneuh Banyar Karang Pamidangan, tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Sakali deui tanah nupang subur-suburna tanah Bogor. Mantake Pak Harto nyieun IPB di Bogor, nyieun Tapos di Bogor, Tales, Rambutan,
kadu di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah Sentul teh dihakan, di dia mah pakai balap mobil. Bener teh? Bener teh? Nah, naon hartina kulantaran ieu puser dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor. Sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hei, karep jeung kabijakan ke kaharep Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueur siwi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ngaula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun, balikeun si ajaran Siliwangi sia. Ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lemur sorangan sia. Ngarti? Ngarti? Molotot ai ngomong. Kunaon molotot? Kancikan, anjikan naon? Mau. Naon cenah? Lain mau, maung. Naon cenah? Maung. Saha maung teh? Maaing. Saha maaing teh? Sunan Ambu. Saha Sunan Ambung teh? Indung narasa. Saha indung narasa teh? Tah nu euteup di nu angen-angen sia, nu nirup di nu jajantu, nu ngajengjen di nu angan-angan, nu sumarambah di nu baya, nu ku anjeun sok dirikiran unggal waktu, ku rasa karasana. Ngarti? Mantake urang Sunda, raja nate Siliwang, lambang nate mah ari maung kumaha cirina? Ari ciri maung tara alet-aletan sorangan. Mantake tulisan hiji oge mau. Ari ciri mau lamun keur ngintip pimangsaeun jeung dahareun sorangan lempang. Lamun geus kapanggih di dahar jempling teu ribut teu pamer teu pansos. Lamun hasil jempling, lamun gagal teu aral, maung balik deui ka tempat pertapaanan. Sakali deui, lamun maung turun gunung, neangan dahareun, berburu kata bahasa Indonesianya. Ketika dia sudah berburu, mendapatkan mangsanya, berhasil dia diam, gagal pun dia diam. Balik deui ka pertapaanana teu pansos. Eta teh mau anu sok recet naon? Bebek. Anu sok ngabere laon? Embe. Di Indonesia loba naon? Loba bebek jeung loba embe, harayang jadi pamimpin recet. Mere hayam hiji ge postingna 7.777 kali.
Ngerti? Di dia aya naon? Nitis. Kuring nyarita nitis. Aya turunan, aya katurunan. Ai turunan naon? Ari turunan teh disebutna aspek yang bersifat genetik, disebutna anak biologis. Bisa jadi anjeunna urang Bogor biologis, turunan Pajajaran Bogor eta biologis. Aya nu katurunan, aya nu katurunan naon? Anu kasurupan. Aya nu kasurupan naon? Nu kaancikan. Aya nu kaancikan naon? Nu kaentepan. Aya nu kaentepan naon? Nu alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Nu celik putih celak irang can bulan 14 jalan gede da sasapuan. Saha eta teh? Nu wening ati leah manah. Nu naon eta teh? Celik putih celak kerang. Eta mah kasurupan, eta mah katurunan, lain turunan. Kulantaran katurunan kaentepan, saha nu gaduh sepat eta? Anu jalmi mengpen buni dinu caang negrak bari teu katembong. Di mana linggihna? Tadi dinya di Lebak Cawene. Cirina kumaha nu tadi? Kang Dedi ka mana arahna? Aing nyarita ieu. Kunaon Dedi Mulyadi pindah ka Gerindra? Tuh, di ditu tuh anu katitisan anu gawena cicing tara loba nyarita, lamun barang bere tara diumumkeun ka mamana, jempling tara dicari-caritakeun, eleh perang cicing balik deui teu aral subaha, tetep nyieun kahadean, teu hayang dipuji, sangarana Prabowo Subianto. Kemudian kepada aparatur pemerintah juga tidak lupa kita ucapkan terima kasihnya, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah membantu kelancaran acara ini, membantu ketertiban, membantu keamanan. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut untuk li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tadi sempat berbincang dengan Kiai Haji Salimul Afif. Tadi pagi kebetulan kami bertemu. Beliau bercerita bagaimana pembangunan pondok pesantrennya, bagaimana majelisnya, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah, saya senang dan saya sangat bahagia mendengar apa yang beliau paparkan. Dan salah satunya yang membuat kami bangga, saudara, ternyata pondok pesantren ini sangat ihtimam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yaitu yahtam bikul ihtimam. Nah, sampai-sampai kitab tersebut terus dibaca untuk dikhatamkan. Nanti setelah khatam dibaca lagi dari awal untuk dikhatamkan. Begitulah seterusnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi kenapa saya bangga, kenapa saya bersyukur, ini merupakan salah satu identitas kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Bahkan tadi sore, bahkan habis maghrib tadi, sempat dibaca juga, yaitu kitab Ihya sebelum dimulainya acara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, itu 90% itu hadis doif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus? Yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif. Betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan.
Jadi di Indonesia ini ada gerakan saudara, apa mereka bilang? Jangan pakai hadis doif. Hadis doif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja, kurang ajar. Awas, hati-hati saudara, ini bukan ahlus sunnah yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah saudara menganggap hadis doif itu dibuang begitu saja saudara. Kalau semua hadis doif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis doif tuh nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu saudara baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi saudara membuat semacam ringkasan saudara daripada Ihya Ulumuddin saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi saudara tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis lembar dua lembar saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu saudara tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak. Itu aja. Nah soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama saudara. Nggak dipakai oleh ulama. Mazhab yang manapun nggak pakai saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah maharnya baca Quran saudara. Hadisnya sahih tapi nggak ada mazhab yang pakai saudara. Nggak ada ulama yang pakai saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya taklimul Quran boleh, ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak saudara, padahal hadisnya ada, boleh, enggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan saudara, enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif. Tapi ulama semua sepakat, pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif saudara. Tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslon saudara yang bisa menjamin kebenaran isinya, dipakai. Sanadnya lemah ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah ilmu yang begini fuqaha yang ngerti saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali saudara. Jangan apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Satu lagi saya tambahkan. Ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih, berarti ini madhab Syafi'i. Yang itu hadis sahih, berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja saudara orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh saudara. Apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih
saudara, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Berarti itu hadis madhab Syafi'i. Yang madhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngerubah-rubah madhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Kapan? Tahun depan deh. Udah malam Kiai. Jawab sekarang. Mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Sharhil Muhadzab, saudara, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Yang pertama, yang boleh berpegang kepada kalam Syafi'i ini hanya boleh seorang mujtahid yang bisa menilai suatu hadis dan bisa istimbalul ahkam dari suatu hadis. Orang awam nggak boleh kalam Syafi'i tadi dijadikan sebagai alasan, saudara. Jadi kalau masih awam, jangan sok pinter, saudara, untuk saudara menerjemahkan dari apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kita jalan. Kalau ada satu hadis sahih, jangan dulu diambil buat mazhab Syafi'i, tunggu dulu, periksa dulu. Itu hadis pernah sampai gak ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah baca gak itu hadis? Kalau Imam Syafi'i pernah sampai baca itu hadis, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai? Apa alasan Imam Syafi'i nggak pakai? Ada apa? Apa ada dalil yang lebih kuat atau bagaimana? Jadi jangan sahih langsung ditarik ke mazhab Syafi'i dulu, saudara. Kalau ada dalil yang lebih kuat, kalau ada alasan yang lebih kuat, pantas saja itu hadis tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Mau contohnya? Mau contohnya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, bahwa suatu kali Nabi pernah sholat malam. Sayyidatuna Aisyah menceritakan beliau saat itu sedang tidur. Kakinya dilonjorkan, ada di arah kiblat Nabi, saudara. Setiap Nabi mau sujud, Nabi colek tuh kaki supaya digeser. Namanya orang tidur, saudara. Nah, kalau dicolek, ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih, Habib sahih. Siapa yang meragukan, saudara? Nah, di sini, saudara, ada orang seenaknya mengartikan ini hadis sahih. Nabi lagi sholat nyentuh kaki Siti Aisyah, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal wudu? Ini hadis sahih. Hei umat mazhab Syafi'i, ikuti hadis ini, nggak batal kalau terkena istri kita punya wudu. Tunggu dulu, jangan main putusin itu mazhab Syafi'i. Lanjut. Masih ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, tambahan lagi satu. Siti Aisyah juga yang cerita. Kata Siti Aisyah, suatu malam faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dari atas ranjang, dari atas tempat tidur. Kamar gelap, raba-raba, kok nggak ada Nabi, kemana? Nah, beliau merayap di dalam kamar yang gelap. Tahu-tahu beliau sentuh tumit Nabi, saudara. Begitu menyentuh kaki Nabi, sedang apa Nabi? Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam, saudara. Habis disentuh, beliau dengar apa yang dibaca Nabi. Nabi lagi sholat, beliau lepaskan. Siti Aisyah kembali melanjutkan tidurnya. Wah, ini dijadiin dalil lagi tuh. Nabi lagi sholat, disentuh kaki sama istrinya, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i bisa batal itu wudu? Seolah-olah mazhab Syafi'i nggak ngikutin hadis sahih. Betul.
Ya, pandangannya kan begitu, saudara. Dia mau tipu umat, saudara. Ini hadis sahih. Yang ini Bukhari Muslim, yang ini Sahih Muslim. Nabi, saudara, menyentuh kaki Siti Aisyah. Lagi sholat, Siti Aisyah menyentuh daripada telapak kaki Nabi. Lagi sholat, Nabi tetap sholat, tidak membatalkan sholatnya. Berarti menyentuh atau disentuh istri saat kita punya wudhu tidak batal. Karena ini hadis sahih, berarti ini adalah madhab Syafi'i. Luar biasa ngambil kesimpulannya kayak orang pinter. Jawab jangan. Jawab jangan. Atau saya kasih PR saja. PR ini kan banyak santri nih. Masya Allah, mau tahu jawabnya? Saudara, Imam Syafi'i tahu itu hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak tahu? Imam Syafi'i baca itu hadis sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga tahu itu hadis. Lah kalau tahu kenapa ditolak? Bukan ditolak, saudara. Ada terminologi, ada sistem, sudahlah, di dalam istimbatul ahkam. Mari kita lihat, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada ayat wudu, saudara. Di dalam ayat wudu, saudara, yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah dan seterusnya, saudara. Nah, itu di tengah ayatnya Allah menyebutkan di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa. Kalau engkau itu menyentuh perempuan. Nah, Imam Syafi'i memakai makna hakiki. Lamsun itu makna hakikinya kulit ketemu dengan kulit. Imam Syafi'i nggak pakai makna majazi. Kalau makna majazinya menyentuh itu bisa diartikan jima, hubungan antara suami istri. Itu yang dipakai mazhab Abu Hanifah, saudara. Imam Abu Hanifah mengartikannya majazi. Menyentuh di situ hubungan intim. Kalau nyentuh biasa nggak batal. Kalau hubungan intim baru batal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada kaidah. Kalau suatu lafaz masih bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Kecuali kalau makna hakikinya nggak bisa. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah kalau diartikan hakiki, ini tangan, saudara. Makanya Wahabi bilang Allah punya tangan. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan nggak bisa. Kalau dibawa makna hakiki, maka nanti kita melakukan tasbih dan tajsim. Saudara, apa itu tasbih dan tajsim, saudara? Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara. Tajsim, saudara, menggambarkan Allah dalam bentuk. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah haram. Nggak boleh. Makanya yaudallah fauqa aidihim, Ahlus Sunnah mengartikan dengan majazi. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Boleh pakai majazi, bahkan wajib kita pakai majazi. Kalau arti hakiki bisa merusak akidah kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga tadi. Kalau nggak bisa pakai hakiki, silakan pakai majazi. Nah, masih bisa. Ini masih bisa. Lamastumun nisa, arti hakikinya menyentuh. Ya, menyentuh kulit ketemu kulit. Ini namanya menurut Imam Syafi'i, ini artinya sorihul Quran. Ayat Qurannya sorih, jelas. Ayat Qurannya jelas. Menyentuh perempuan batal wudu. Menyentuh, jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Saudara, dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih. Tapi situasinya nggak jelas. Kok nggak jelas? Mas Ri lihat. Di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah. Nggak diceritain dalam hadis. Siti Aisyah pakai selimut apa enggak? Dalam hadis nggak diceritain. Nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin. Nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa?
Selimut, periksa dulu dong. Nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih. Kami percaya itu hadis sahih. Tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa nggak pakai selimut? Sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas. Saudara, aula mastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i nggak mau dong. Masa yang jelas dikalahin sama yang nggak jelas? Masa Sharihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara? Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi, periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir, pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi nggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang nggak tembus air, saudara. Yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga. Ini kejadian musim panas apa musim dingin? Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf? Kalau Nabi pakai khuf, disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kau bilang enggak, Nabi enggak pakai khuf. Dari mana yang bilang enggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Enggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan? Jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi, terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara, aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang hadisnya sahih tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka enak-enakan ngomong kita sohal hadis bahwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu. Ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya. Pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan. Semua pendapat yang dianggap hadis sahih semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh banyak sekali, saudara. Hadis-hadis yang sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali.